Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.8 koneksi antar materi. Sebelumnya kenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya mengajar di SMP Negeri 13 Muko-Muko. Baik, saya akan memaparkan tentang kondisi materi sebelum saya belajar tentang modul 1.1. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertama, yaitu kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Selama ini pembelajaran kita merasa sebagai guru atau pendidik merasa benar dalam mendidik anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Kegiatan berpusat pada guru, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek, di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang saya berikan. Tanpa saya sadari, saya telah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru adalah proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan, karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pelajaran saya di dalam kelas. Kemudian, kurang memahami karakteristik murid. Memang selama ini saya tidak pernah berfokus atau berpikiran untuk memahami karakter murid. Alasannya, sampai sekarang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga menuntut murid untuk memahami semua materi pelajaran yang saya ajarkan untuk mengejar ketuntasan dalam PKM. Saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Ini membuat anak menjadi tidak kreatif. Artinya mereka pasif, hanya mendengarkan dan tidak ada aktivitas kegiatan selain mendengarkan di dalam mengajar. Saya lanjut, soal nomor 2, apa yang merubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang masih dikenang sampai sekarang, yang satu, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Maka seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, Ingario Mangunkarso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya.
Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memberi dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju secara berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan, baik kehidupan dia pribadi maupun nanti kehidupan di masyarakatnya. Ini sesuai dengan sosial kultur di daerah. Kemudian guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Karena apa? Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak media-media pembelajaran yang bisa diinovasikan, dikreatifkan dalam untuk memberikan semangat kepada anak dalam belajar. Selanjut, memahami karakter murid, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini saya beralasan satu, menuntun murid dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. 2. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Anak SMP sejatinya anak-anak dan dunia mereka masih dunia bermain. Menciptakan strategi belajar yang mana belajar sambil bermain akan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Lanjut, alasan yang ketiga, soal yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD, yaitu menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Maksudnya menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek bukan objek. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Menuntun murid untuk diarahkan ke hal yang lebih baik. Memberikan ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya, sehingga guru mampu melihat bakat dan minat dari murid tersebut. Berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid yang menjadi kekuatan pada diri murid yang mandiri sesuai dengan sosial kultur baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Ini sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kesimpulan, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidik menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, karena sejatinya pendidikan berhamba kepada anak, yaitu atau memberi teladan, memberi motivasi, dan memberi dorongan. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan zaman alamnya sendiri. Pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Budi pekerti, pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, akan melatih anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya. Demikian pemaparan saya dan saya ucapkan terima kasih.